Oke, hari besar yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Kali ini kita akan terfokus dengan FOMC projection atau economy projection, termasuk juga press conference dari Powell. Nah, yang harus Anda catat, Anda perhatikan adalah beberapa statement yang sebetulnya sudah saya sampaikan di video kemarin, di mana Anda bisa cek lagi di channel YouTube kami, Agrodana Futures Official. Dan salah satu poinnya adalah tentang terkait dengan yield curve control. Tentunya ini sangat dinantikan sejak lama, tapi kurang lebih dengan pernyataan Jackson Hole Symposium di bulan Agustus yang lalu, saya rasa itu masih bisa disingkirkan. Tapi ada poin-poin utama juga yang harus disampaikan, yaitu terkait dengan forward guidance, di mana beberapa analis bank mengatakan mereka mengharapkan bahwa kali ini Fed memberikan detail dari program tersebut terkait dengan apa yang sudah disampaikan, bahwa mereka akan menjalankan kebijakan yang lebih akomodatif. Salah satunya adalah target inflasi rata-rata. Analis UBS mengatakan bahwa kali ini Fed diharapkan untuk menyatakan lebih tegas bahwa target suku bunga tetap akan dipertahankan setidaknya selama 1 tahun ke depan, dan itu menandakan kita masih akan melihat gold bisa saja menjadi primadona setidaknya dalam 1 tahun ke depan. Well, of course itu adalah target jangka panjang untuk Anda yang bisa Anda manfaatkan. Tapi kurang lebih untuk hari ini, saya rasa dengan beberapa statement yang akan dinantikan adalah ketegasan atau tidak. Kalau Fed berani menyampaikan dengan tegas apa yang ingin dilakukan terkait dengan kebijakan moneter dan juga toolsnya atau toolnya, itu akan memberikan spesifikasi yang sangat diperlukan bagi market. Tapi kalau ternyata Fed tidak menyatakan semuanya secara detail, maka yang dikhawatirkan adalah kekhawatiran market. Artinya di pagi hari hingga menjelang sore hari, bahkan mungkin menjelang Fed mengumumkan situasinya, maka kemungkinan potensi kenaikan itu akan kembali tergelincir. Nah, kalau itu yang terjadi, maka silakan switch posisi Anda menjadi posisi sell. Tapi kalau misalkan ternyata sesuai dengan ekspektasi dan juga sesuai dengan yang diperkirakan oleh para pelaku pasar, termasuk detail statementnya atau bahkan termasuk tentang kebijakan paket stimulus lanjutan, maka kemungkinan potensi ini justru akan jauh lebih mendukung emas untuk mengalami pergerakan kenaikan lebih tinggi. Bahkan mungkin saja kalau tadi malam kita sudah melihat zona 1970 muncul, maka kali ini bisa saja berada di kisaran 1980 atau bahkan 1990. Tapi kalau itu fail, tidak didapatkan statement yang sangat spesifik, maka kita akan melihat potensi pergerakan tertekan sampai at least 1920. Dan itu yang akan kita nantikan. Apakah Fed berani memberikan statement lebih tegas atau hanya sekedar kode belaka? Kita lihat outlook dari dolar dan juga gold untuk hari ini. Technical View 16 September 2020. Irfan untuk Agrodana. Kembali lagi dengan ulasan dari US dollar ataupun DXY. Kita lihat terlebih dahulu outlooknya bagaimana menjelang Fed di malam hari nanti saat akan terjadi pengumuman dari FOMC Economic Projection atau bahkan sampai Powell press conference. Anda bisa lihat di sini setelah mengalami penurunan tail yang cukup panjang, ternyata dia ditutup dengan doji candle. Nah, saya jadi teringat dengan pola candle yang terjadi di tanggal 10 September yang lalu. Meskipun dia sudah mensinyalkan akan terjadi kenaikan ataupun perubahan tren, ternyata next candle justru kembali confirm dia terjadi pola merah ataupun pola bearish candle. Kemudian disertai dengan big bearish candle di sini. So, saya prefer di sini memberikan dua area yang bisa saja dia mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan. Nah, di grafik H4-nya sendiri, kalau kita lihat dari potensi pergerakannya, meskipun ini sempat rebound setelah dia mengalami penurunan yang cukup signifikan, tapi Anda bisa lihat di sini, perhatikan areal yang saya tunjukkan bahwa dia kecenderungannya mengalami kenaikan tapi masih terbatas di bawah zona areal garis kuning. Areal garis kuning sendiri merupakan areal support yang sempat ditembus beberapa waktu yang lalu, sehingga kemungkinan potensi ini masih mensinyalkan atau mengisyaratkan bahwa US dollar masih akan menjadi atau mengalami tekanan kembali. Nah, di grafik H1 kurang lebih ada satu hal yang cukup menarik, adalah kemarin kita sempat mengupas tentang potensial dari inverse cup and handle, di mana areal tersebut sebetulnya sempat mengalami penurunan juga cukup signifikan, tapi sayangnya hanya menyentuh 50% target. So, mungkin memang penekanan seperti itu. Di pertengahan malam terjadi rebound cukup signifikan terkait dengan pernyataan dari Kepala Staf Gedung Putih yang mengatakan bahwa stimulus tidak sesuai dengan prioritas Trump untuk kali ini. Lalu kemudian yang Anda lihat di sini, zona yang saya tandai adalah expanding triangle dengan potensi pergerakan kalau misalkan expanding triangle muncul setelah terjadinya
bullish, maka biasanya akan terjadi penurunan. Sehingga kalau misalkan dilihat seperti ini, sebetulnya yang paling wajar adalah kita menantikan dia akan rebound terlebih dulu. Sehingga itulah sebabnya kenapa kalau misalkan ini mengalami rebound di pagi atau sampai menjelang sesi Amerika, itu sangat layak untuk terjadi. Dan Anda akan perhatikan nantinya gold akan kecenderungannya mengalami depresiasi terlebih dulu, lalu kemudian akan mengalami kenaikan setelah tentunya dolar di grafik H1 kembali mengalami penurunan. Nah, tentunya di pagi hari tadi saya sudah sempat men-share kepada Anda semua untuk melakukan buy on dip di kisaran 1949 atau 1951. Arealnya pun sudah mengenai TP pertama kita di area 1956, bahkan areal TP kedua nyaris saja disentuh karena areal tertinggi yang sampai saat ini tercapai adalah 1959.70. So, kita akan lihat potensi pergerakannya. Saya rasa kalau memang di pagi hari Anda sudah membukukan profit, it's good enough, dan harap berhati-hati nanti di pertengahan malam. Yang terpenting adalah yang harus diwaspadai beberapa jam atau bahkan setengah jam sebelum terjadinya rilis statement dari FOMC. Harap berhati-hati karena apapun bisa terjadi. Swing high, swing low, kemungkinan range-nya akan sangat besar untuk gold terutama. Technical view gold 16 September 2020 per jam 10 lewat 46 menit waktu Indonesia bagian barat. High 1959.70 dan low 1949.70, running price 1958.80. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan situasional yang terjadi di pagi hari, di mana saya sempat men-share untuk memberikan suggestion melakukan buy di kisaran 1949 ataupun 1951. Secara kebetulan arealnya supportnya tepat berada di areal yang kita inginkan. Nah, berarti TP pertama dan sudah touchdown, lalu kemudian tinggal menyentuh TP kedua, karena ini areal tertingginya berada di 1959.70, sementara areal TP kedua kita nantikan di area 1962. Well, of course, dengan warning yang harus saya ingatkan juga bahwa areal candlestick di tanggal 15 September yang lalu membentuk pola ini adalah shooting star, di mana saya sudah memberikan note juga atau catatan bahwa ini bisa saja terjadi kegagalan kalau ternyata faktor fundamental jauh lebih dominan, di mana faktor fundamental kali ini terkait FOMC yang cenderung menekan US dollar setelah atau pasca pernyataan Powell di Jackson Hole Symposium bahwa akan ada terjadi perubahan kebijakan, tapi kurang lebih masih di sisi positif untuk gold. Nah, tentunya hal tersebut sudah diantisipasi atau mungkin sudah mulai direspon oleh market. Yang akan menjadi pertanyaan kita adalah sampai kapan dia akan mengalami kenaikan? Jika memang ternyata sampai pertengahan malam dia sudah mengalami kenaikan yang sangat fantastis, harap berhati-hati karena kemungkinan itu sudah market discount dan bisa saja dia akan kembali turun saat rilis statement. Tapi ada poin-poin penting yang harus Anda perhatikan juga saat rilis statement, apakah itu positif ataupun negatif. Kurang lebih di grafik keempatnya sendiri, kalau misalkan kita lihat setelah dia menembus areal zona garis merah tersebut, lalu kemudian dia sudah spike dan tertahan betul-betul di areal atau zona historical price, dan dia sempat menyentuh hanya di areal 19, ini adalah 1971.90. Tapi untuk hari ini pun kalau misalkan Anda perhatikan zona support yang terdekat sudah disentuh, padahal yang ideal sebetulnya akan berada di kisaran 1938 atau bahkan 1931. Jadi harap perhatikan kalau nantinya di pertengahan malam tergelincir sampai zona ini masih cukup layak sebagai areal demand ataupun good demand yang berpotensi akan bermunculan sebagai areal buy. Tapi dengan catatan tentunya tergantung dari pergerakan dari siang hingga pertengahan malam nanti. Kalau sebelum Fed ternyata dia sudah mengalami spike yang cukup tinggi, maka pola penurunan di pertengahan malam kemungkinan potensinya kalaupun Anda melakukan buy, at least mungkin hanya berkisar kembali di zona tengah 1954 ataupun 1955. Lalu kemudian di grafik H1-nya sendiri, yang tadi pagi saya sempat share tentang mengapa alasannya untuk melakukan buy selain dari outlook dari US dollarnya sendiri, ternyata saya mendapati zona support seperti demikian. Ini saya tarik kurang lebih tanggal 8 September dengan area terendah 1912.80 dengan areal yang sempat terjadi tanggal 15 September yaitu 1948.20. Dan Anda bisa lihat di sini zonanya juga nempel atau berhimpitan dengan zona historical price, dan precisely lebih tepatnya kita sudah mendapatkan zona tersebut sebagai area support yang sampai saat ini masih cukup kuat untuk bertahan, dan Anda bisa lihat
dan area kenaikan masih tetap berlangsung. So, next, apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum Fed, tentunya Anda masih bisa melakukan buy lagi, tapi bukan di zona yang sama. Mungkin saja, kalaupun ada terjadi koreksi, saya perkirakan mungkin koreksi akan berada di kisaran 1955, yang mana merupakan area tersebut adalah zona tengah yang selalu sampai saat ini masih menjadi area-area psikologis. So, kalau Anda tadi pagi sudah melakukan buy, lalu kemudian mendapatkan profit di TP pertama, dan mungkin saja PP kedua akan juga segera disentuh, karena ini masih berjalan 1962, jadi kemungkinan nantinya, kalaupun nantinya ada koreksi seperti demikian, harap perhatikan zona areal trendline biru tersebut berada di kisaran 1954 ataupun 1957, jadi kemungkinan potensinya, kalaupun dia mengalami koreksi, silakan lakukan buy kembali dengan target sekitar 1960 ataupun 1962. Tapi juga dengan catatan, jika pertengahan malam atau sudah memasuki area malam, harap berhati-hati dengan apapun yang terjadi, termasuk statement-statement dari Fed. Dan kali ini kita akan diganggu dengan faktor geopolitik juga. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.